Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 811. Itu semakin cerah. Stephen Lin perlahan membuka matanya. Di depannya ada awan cairan biru pucat. Stephen Lin melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh cairan, dan dia masih mengenakan masker pernapasan. Stephen Lin segera tahu bahwa dia harus berada di kabin medis. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menekan tombol di sampingnya. Dengan keras, cairan yang mengelilingi Stephen Lin menyusut sedikit demi sedikit, dan ketika semua cairan habis, pintu kabin medis terbuka. Stephen Lin duduk dari kabin medis dan melihat sekeliling. Stephen Lin menemukan bahwa dia berada di bangsal biasa, dan ada seorang pria duduk di depannya. Pria itu menopang kepalanya dengan satu tangan, dan sepertinya tertidur. Stephen Lin berdiri dari kabin medis, lalu melangkah keluar dari kabin medis. Begitu kakinya menyentuh tanah, Stephen Lin merasakan kelemahan yang sangat kuat. Dia mengangkat tangannya dan menemukan bahwa tangannya lemah dan lemah. Meskipun jauh lebih baik daripada saat dia diracuni sebelumnya, itu tidak sebaik orang biasa. Sepertinya dia mendengar suara itu, dan lelaki yang tertidur itu tiba-tiba terbangun. Kamu. Li Dan menunjuk ke arah Stephen Lin, karena dia sangat terkejut sehingga dia tidak keluar untuk waktu yang lama. Siapa kamu? Stephen Lin bertanya. Aku Li Dan, kamu, bangun. Li Dan tergagap. Kamu menyelamatkanku? Stephen Lin bertanya. Ya. Li Dan pulih sedikit, mengangguk, dan tidak terlalu gagap. Oh, terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah melihat pakaianku? Tanya Stephen Lin. Pakaianmu sangat robek. Aku kehilangannya untukmu. Ada gaun rumah sakitmu di sana. Kamu bisa memakainya. Li Dan menunjuk ke satu set pakaian putih di tempat tidur di sebelahnya dan berkata. Terima kasih, siapa namamu? Stephen Lin berjalan ke tempat tidur sambil berbicara, dan mengenakan gaun putih rumah sakit di tubuhnya. Namaku Li Dan. Kamu belum pulih sepenuhnya. Kamu tidak boleh keluar dari gudang. Masuk dan berbaring, kata Li Dan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, berjalan ke arah Li Dan bertanya, di mana tempat ini? Mengapa saya di sini? Ini kota Tangsha di Jalan Raya Nasional 829. Saya menemukan kamu di pasir di samping Jalan Raya Nasional, jadi aku membawamu ke sini untuk berobat, kata Li Dan. Tumpukan pasir di samping Jalan Raya Nasional. Stephen Lin mengerutkan kening. Dia hanya ingat mendengar pertanyaan apakah akan mengaktifkan mode operasi otomatis sebelum dia kehilangan kesadaran. Saat itu, dia menjawab ya, dan kemudian benar-benar kehilangan kesadaran. Adapun apa terjadi kemudian dia tidak tahu sama sekali, apalagi mengapa dia berada di pasir di samping Jalan Nasional. Apakah kamu dilempar ke pasir oleh musuh? Li Dan bertanya. Aku tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Li Dan tertegun sejenak, dan bertanya, kenapa kamu tidak tahu? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan ini padamu, bisakah kamu meminjamkanku telepon? Akan menelepon. Stephen Lin berkata, saat ini, dia sangat lemah. Jika dia bertemu seseorang seperti Ling Tianzun lagi, dia mungkin akan mati. Jadi dia harus menghubungi Dong Jian sesegera mungkin dan bertanya pada Dong Jian mengatur seseorang untuk menjemputnya. Ada telepon, tapi aku tidak bisa. Li Dan mengangkat bahu tak berdaya. Mengapa? Stephen Lin bertanya. Badai pasir di tengah malam menghancurkan semua BTS di kota, dan jalan menuju kota juga terkubur pasir. Tim perbaikan darurat di kota tidak bisa masuk, tidak bisa memperbaiki BTS, dan tidak dapat menghubungi dunia luar dalam waktu singkat seperti yang dikatakan Li Dan.
dia mengangkat telepon dan menyerahkannya kepada Stephen Lin, tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada sinyal. Apakah ada internet? Stephen Lin bertanya. Itu juga rusak, kata Li Dan. Rusak. Stephen Lin mengerutkan kening. Ya, kabel optiknya digali oleh para perampok makam yang menyebalkan itu. Aku bisa memperbaikinya hari ini, tapi aku tidak datang karena jalannya buruk. Sekarang komunikasi eksternal di kota hilang, dan mobil tidak bisa keluar. Aku hanya bisa menunggu, jangan khawatir, pertama pulih dengan baik, dan pulih sedikit kemudian, kurasa aku bisa menelepon, lalu meminta keluarga dan temanmu untuk menjemputmu. Kata Li Dan. Stephen Lin mengerutkan kening, sedikit kesal. Sekarang adalah waktu terlemahnya, dan kebetulan komunikasi terputus, yang benar-benar sedikit sial, tetapi ada juga keuntungan dengan cara ini, jika seseorang mencarinya, itu akan terjadi. Sulit bagi mereka untuk memasuki Shenzhen, dari sudut pandang keamanan, hingga komunikasi dan jaringan dipulihkan, keamanannya tidak akan menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, alis Stephen Lin mengendur. Apakah kamu sudah bangun? Sebuah suara terkejut tiba-tiba datang dari pintu. Stephen Lin menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria dengan temperamen yang agak teduh. Siapa kamu? Stephen Lin bertanya. Ini saudaraku Huang Jie. Kami mengirimmu ke sini bersama-sama. Omong-omong, siapa namamu? Tanya Li Dan. Lin Hao. Stephen Lin membuat nama acak. Lin Hao. Saudaraku menghabiskan 300.000 yuan untuk membiarkanmu tinggal di kabin medis untuk merawatmu. Kamu harus membayarnya kembali nanti. Kamu tidak dapat berutang uang kepada penyelamatmu, kata Huang Jie. Huang, jangan katakan itu, kata Li Dan cepat. Mengapa kamu tidak mengatakan itu? Kamu menyelamatkan seseorang, jadi kamu tidak dapat membayarnya. Lin Hao, apakah kamu benar? Tanya Huang Jie. Ya. Stephen Lin mengangguk, memandang Li Dan berkata, saya akan mengembalikan semua biaya pengobatan kepada Anda, dan saya juga akan memberi Anda sejumlah uang sebagai hadiah untuk menyelamatkan hidup Anda. Tetapi sebelum itu, saya harap Anda dapat mengatur tempat untuk saya tidak suka tinggal di rumah sakit. Petik 2. Kamu benar-benar aneh. Kamu terluka. Kemana kamu pergi jika kamu tidak dirawat di rumah sakit? Tanya Huang Jie. Saya dapat mengambil solusi perbaikannya, dan menemukan bak mandi untuk berendam dengan efek yang sama. Singkatnya, saya tidak ingin tinggal di rumah sakit. Tolong, saya akan membayar Anda nanti. Stephen Lin berkata dengan serius, rumah sakit adalah tempat yang tidak aman. Jika seseorang benar-benar datang ke kota untuk mencarinya, dia pasti akan segera datang ke rumah sakit, jadi dia tidak mau tinggal di sini. Jangan terus berbicara tentang membayar dan membayar kembali. Menyelamatkan orang adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika kamu benar-benar tidak ingin tinggal di rumah sakit, maka kita bisa pergi dari sini, kata Li Dan. Itu yang terbaik, kata Stephen Lin. 10 menit kemudian, Li Dan keluar dari rumah sakit bersama Stephen Lin dan Huang Jie, membawa seember cairan perbaikan di punggungnya. Rumahku tidak jauh dari sini. Jangan pergi mencari hotel, tinggallah di rumahku. Rumahku kebetulan memiliki tong kayu besar untukmu merendam cairan perbaikan ini, kata Li Dan. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk. Kamu benar-benar orang yang baik, bawa dia pulang sekarang, kata Huang Jie. Bukankah layak menghabiskan uang untuk tinggal di hotel? Menabung sedikit adalah sedikit, kata Li Dan. Hei, Lin Hao, apakah kamu benar-benar tidak tahu mengapa kamu dilempar ke pasir? Huang Jie bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Mungkinkah kamu kehilangan ingatanmu? Itu tidak benar. Jika kamu kehilangan ingatan, tidakkah kamu akan melupakan identitasmu? Kamu juga belum lupa. Aneh sekali, gumam Huang Jie sambil berjalan. Stephen Lin dan Li Dan mengobrol sambil berjalan menuju kediaman Li Dan. Saat ini, Stephen Lin masih merasa lemah,
dan yang paling mengejutkan Stephen Lin adalah angka di lengannya yang menunjukkan persentase pengisian berubah dari 0% menjadi -1%. Bisakah energi menjadi negatif? Stephen Lin sangat bingung. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Stephen Lin datang ke kediaman Li Dan. Kediaman Li Dan terletak di lantai 3 sebuah bangunan tua berlantai 3. Itu adalah apartemen 2 kamar tidur, lingkungannya lumayan debu. Duduklah, sama-sama, kata Li Dan. Stephen Lin mengangguk, berjalan ke sofa dan duduk. Sofa ini sangat lembut, dan terlihat seperti jenis dengan pegas yang rusak di dalamnya. Li Dan, kamu belum tidur semalaman, kenapa kamu tidak tidur sebentar? Huang Jie bertanya. Tidak, aku harus menemani Ah Hua untuk membeli jaket nanti. Li Dan menggelengkan kepalanya. Benar, kamu membeli ini dan itu sebelum kamu menulis horoskop ini, dan apa yang akan kamu lakukan jika mereka tidak setuju denganmu nanti? Huang Jie bertanya dengan marah. Tidak, kata Ah Hua, aku tidak akan menikah kecuali aku menikah. Li Dan tersenyum bahagia. Stephen Lin duduk di samping dan tidak menyela, karena bagi Li Dan dan Huang Jie, dia hanyalah pengunjung tak terduga dalam hidup mereka. Ketika komunikasi dipulihkan atau jalan dibersihkan, dia akan pergi dari sini, dan kedua pihak tidak akan pernah memiliki kontak lagi. Setiap persimpangan. Adapun Rahmat menyelamatkan nyawa, Stephen Lin akan membiarkan kedua orang ini hidup sejahtera selama sisa hidup mereka ketika mereka pergi, yang seharusnya cukup untuk membalas Rahmat menyelamatkan nyawa. Hei, Lin Hao, mari kita bicara tentangmu. Kami tidak tahu banyak tentangmu. Li Dan tiba-tiba mengalihkan pembicaraan ke Stephen Lin. Apa yang ingin kamu ketahui? Stephen Lin bertanya. Kamu tidak terlihat seperti orang biasa. Huang Jie menyela. Mengapa tidak? Stephen Lin bertanya. Orang biasa menderita luka sepertimu. Bahkan jika mereka bangun, mereka mungkin akan ketakutan, tetapi kamu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan kamu segera meninggalkan rumah sakit. Kamu khawatir seseorang akan pergi ke rumah sakit untuk mencarimu, kan? Benarkah? Huang Jie bertanya. Stephen Lin melihat lagi ke arah Huang Jie. Pria ini memiliki aura seorang gangster, dan otaknya jauh lebih pintar daripada otak Li Dan. Setelah berpikir sejenak, Stephen Lin berkata, saya dalam bisnis. Petik 2. Dirampok. Li Dan bertanya. Iya. Stephen Lin mengangguk. Tidak heran. Li Dan tiba-tiba menyadari, tetapi Huang Jie tampak sedikit skeptis. Dia berkata, bisnis apa yang kamu lakukan? Banyak bisnis, real estate, energi baru, dan sebagainya. Stephen Lin menjelaskan. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Huang Jie bertanya. Kecelakaan. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu. Petik 2. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, apakah akan ada bahaya jika saudara-saudara kita menyelamatkanmu? Huang Jie bertanya jalan. Aku juga tidak tahu. Stephen Lin menjawab dengan jujur. Kamu juga mendengarnya, Li Dan, jika kamu menyelamatkannya, mungkin ada bahaya. Sekarang dia bisa bergerak, biarkan dia pergi, kata Huang Jie dengan serius. Ini. Li Dan ragu-ragu sejenak, dan berkata, menurutmu kemana dia bisa pergi, dan dia tidak diizinkan mendaftar di hotel. Tetap bersamaku, setidaknya kebanyakan orang tidak dapat menemukannya, jadi lebih baik aman. Petik 2. Kamu benar-benar orang jahat. Stephen Lin tidak bisa menahan tawa. Li Dan menggerakkan sudut mulutnya karena malu, dan berkata, kirim Buddha ke barat. Petik 2. Bab 812. Jangan khawatir, tidak ada yang mengira saya akan muncul di sini, jadi tidak akan ada masalah besar dalam hal keamanan, kata Stephen Lin. Oh, bagus, ngomong-ngomong, apakah kamu lapar? Aku akan pergi dan memesan mie, ayo makan bersama. Tanya Li Dan. Kamu benar-benar lapar saat mengatakan itu. Stephen Lin mengangguk. Li Dan bangkit dan berjalan ke dapur,
hanya Stephen Lin dan Huang Jie yang tersisa di ruang tamu. Lin Hao, aku tidak peduli orang seperti apa kamu di luar, kamu tidak boleh menyakiti Li Dan, dia adalah saudara laki-lakiku dan orang yang baik, kata Huang Jie kepada Stephen Lin dengan serius. Saya juga orang yang baik, kata Stephen Lin. Kalian adalah pengusaha yang paling berbahaya, tapi kamu orang yang baik. Huang Jie cemberut. Stephen Lin tersenyum. Dia sudah cukup tahu tentang Li Dan dan Huang Jie. Li Dan adalah pria yang baik, tidak terlalu pintar, sedangkan Huang Jie jauh lebih pintar dan lebih duniawi. Stephen Lin tidak banyak bicara kepada Huang Jie, meskipun dia juga penyelamatnya, sulit baginya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan sekarang Anda tidak perlu terlalu peduli dengan apa yang Anda katakan. Untuk mengembalikan uang itu kepada orang lain dan kemudian memberikan hadiah yang sesuai kepada mereka daripada mengucapkan beberapa kata terima kasih. Jadi, Stephen Lin bangkit dan mulai berjalan-jalan di ruang tamu. Niat awalnya adalah untuk mengetahui tata letak rumah ini, sehingga meskipun seseorang benar-benar datang ke pintu, dia tidak akan menjadi ayam tanpa kepala. Tetapi ketika Stephen Lin berjalan ke lemari di dinding, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang familiar. Itu adalah sebuah batu. Batu itu berbentuk heksagonal dan memiliki pola matahari di atasnya. Mata Stephen Lin langsung tegak. Bukankah benda ini batu energi yang dia lihat di alam rahasia keputusasaan? Batu energi ini persis sama dengan batu energi di alam rahasia keputusasaan dalam hal bentuk dan pola, tetapi ukurannya sekitar 2/3 lebih kecil. Apa ini? Stephen Lin menunjuk ke batu itu dan bertanya, karena batu itu diletakkan di lemari dan lemari itu dikunci lagi, jadi Stephen Lin tidak segera mengambil batu itu. Itu ditemukan oleh Li Dan di Gobi. Sepertinya kerajinan tangan modern. Li Dan menyimpannya sebagai harta karun. Dia benar-benar belum pernah melihat dunia, kata Huang Jie menghina. Stephen Lin mengangkat alisnya, lalu berjalan ke dapur, dan bertanya, bisakah kamu membuka batu di lemari di luar dan menunjukkannya kepadaku? Pada saat ini, Li Dan sedang memasukkan mie ke dalam panci. Ketika dia mendengar Stephen Lin jika demikian, dia mengangguk dengan murah hati dan berkata, tidak masalah. Menurutmu batu itu terlihat bagus, bukan? Ya, Stephen Lin mengangguk. Aku suka benda itu hanya dengan melihatnya, dan yang paling menakjubkan adalah masih sedikit hangat saat disentuh. Kupikir itu pasti semacam harta karun, kata Li Dan, meletakkan tutup panci, lalu berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu bagian depan lemari membuka lemari, lalu mengeluarkan batu di dalamnya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengambil batu itu. Saat dia mengambil batu itu, tangan Stephen Lin terasa panas, dan pada saat yang sama, sebuah suara muncul di benak Stephen Lin. Batu energi terhubung dengan sukses. Energi batu energi yang tersisa adalah 12%, mulai diisi ulang. Petik 2. Saat suara itu terdengar, lengan Stephen Lin juga terasa panas, dan setelah itu, angka -1% di lengannya tiba-tiba berubah menjadi -0,99%, dan kemudian dengan cepat menjadi -0,98%. Dalam beberapa detik, angka di lengan Stephen Lin berubah menjadi 0,58%, dan pada saat yang sama, suara sebelumnya muncul di benak Stephen Lin. Pengisian selesai. Energi yang tersisa dari batu energi adalah 0%. Petik 2. Dalam beberapa detik, Stephen Lin benar-benar menyedot semua energi di dalam batu, dan energi 12% ini meningkatkan tulang komandan Stephen Lin sebesar 0,42%. Meskipun peningkatannya sangat kecil, bagaimanapun juga itu adalah peningkatan. Apakah kamu merasakan panasnya? Li Dan bertanya. Satu hal, apakah kamu secara tidak sengaja menemukan batu ini di gurun Gobi? Stephen Lin bertanya. Yah, itu beberapa tahun yang lalu. Saya sedang bermain sepeda motor pantai di Gobi. Saya salah mengemudi dan berkendara ke tepi bukit pasir, dan kemudian saya menemukan benda ini di kaki bukit pasir. Li kata dan. Hanya satu potong.
Stephen Lin bertanya. Lebih dari itu, ada beberapa bagian, ada yang besar dan ada yang kecil, tapi benda ini sangat berat, jadi saya mengambil satu dan membawanya kembali untuk dikoleksi, kata Li Dan. Berapa banyak keping? Mata Stephen Lin berbinar saat mendengar kata-kata ini. Jelas, kepingan itu haruslah batu energi. Saat ini, Stephen Lin lemah, dan intuisinya harus terkait dengan energi negatif dari tulang komandan. Oleh karena itu, jika dia dapat dengan cepat meningkatkan energi tulang komandan hingga lebih dari 0%, maka dia harus kembali ke level normal. Jika ada peningkatan atas dasar ini, bahkan lebih dari 3,22%, maka dia bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Stephen Lin tidak menyangka hal baik seperti itu akan terjadi padanya setelah diselamatkan setelah kehilangan kesadaran. Bisakah kamu membawaku ke gundukan pasir itu? Stephen Lin bertanya. Apa yang kamu lakukan di sana? Itu jauh, dan ada lebih banyak badai pasir dalam beberapa tahun terakhir daripada tahun-tahun sebelumnya. Sulit untuk menemukan tempat itu, dan saya mungkin tidak dapat menemukannya, kata Li Dan. Tidak apa-apa, kita bisa pergi dan melihat-lihat, tidak masalah apakah kita menemukannya atau tidak, tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya dengan sia-sia, saya bersedia membayar Anda. Kata Stephen Lin. Berapa yang kamu bayar? Huang Jie segera bertanya. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Kata Stephen Lin. Cih, kamu berbicara besar. Bisakah kamu memberiku 1 juta jika aku menginginkannya? Huang Jie tersenyum dengan jijik. 1 juta, setuju. Stephen Lin mengangguk. Baik Huang Jie dan Li Dan tertegun. Mereka tidak menyangka Stephen Lin benar-benar berjanji memberi mereka 1 juta. Apakah kamu bercanda? Huang Jie bertanya dengan ragu. Apakah kamu pikir aku akan mengolok-olok penyelamatku? Stephen Lin bertanya. Kurasa tidak. Jika kamu benar-benar dapat memberikan 1 juta, maka kami akan membawamu ke sana, kata Huang Jie. Oud Huang, kamu meminta terlalu banyak uang. Bagaimana kamu bisa memberikan 1 juta kepada seseorang yang memimpin jalan? Beri aku sedikit biaya perjalanan, kata Li Dan. Kamu tahu, Huang Jie memelototi Li Dan, lalu memandang Stephen Lin dan berkata, Bos, meskipun kami tidak tahu untuk apa batu ini, itu pasti sangat berharga bagimu, kan? Uang, ini berguna, kata Stephen Lin. Lihat, batu ini berguna, jadi memberi kami 1 juta adalah hal yang biasa. Anda benar, bos, kata Huang Jie. Itu benar. Stephen Lin mengangguk dan berkata, benda ini bernilai lebih dari 1 juta bagiku, jadi berhak memberimu 1 juta untuk membantuku menemukan batu semacam ini. Itu terlalu berlebihan, bukan? Batu ini hanyalah batu biasa, bukan batu berharga. Li Dan masih sedikit menyesal. Kamu hampir berjanggut, cepat dan lihat, teriak Huang Jie. Oh. Li Dan buru-buru berbalik dan berjalan ke dapur. Bos Lin, ketika jalan sudah bersih nanti, kami akan segera membawamu ke sana, tetapi kamu tidak bisa berbohong, kami berkeliaran di gurun Gobi, dan kami tidak mudah diganggu, kata Huang Jie dengan kejam. Tentu saja saya tidak akan berbohong. Segera setelah komunikasi pulih, saya akan meminta orang-orang saya untuk datang dan memberi Anda uang secara langsung. Stephen Lin tertawa. Itu bagus. Huang Jie mengangguk puas. Setelah beberapa saat, Li Dan membawa 3 mangkuk mie dari dapur dan menaruhnya di atas meja kopi. Mie-nya adalah mie instan biasa dengan tambahan telur goreng. Stephen Lin begitu saja mengambil mie dan memakannya. Selain lemah, dia juga sangat lapar. Mie instan yang harganya kurang dari 3 yuan di depannya sebanding dengan kelezatan apapun. Sebelum semangkuk mie habis, Li Dan pergi karena masih ada janji. Sementara Huang Jie ingin berbicara dengan pemilik barang, jadi dia juga pergi setelah makan semangkuk mie. Stephen Lin tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berkeliaran, jadi dia menuangkan cairan perbaikan ke dalam tong kayu, dan seluruh orang itu direndam dalam tong kayu.
Perendaman ini berlangsung hingga malam hari. Stephen Lin keluar dari tong dan merasa kekuatan tubuhnya telah pulih sedikit. Ini mungkin karena energi tulang komandan telah berubah dari -1% menjadi -0,58%. Tentu saja, mungkin juga karena perbaikan cairan. Tidak peduli apa, Stephen Lin saat ini merasa bahwa dia hampir memiliki kekuatan seorang remaja. Namun, ini tidak cukup. Menghadapi orang dewasa biasa, dia masih tidak memiliki banyak ruang untuk melawan. Dia harus menemukan batu energi baru sesegera mungkin untuk mengisi ulang tulang komandannya, untuk memastikan keselamatannya semaksimal mungkin. Sekitar pukul 10 malam, Li Dan kembali ke rumah. Apakah kencannya berjalan lancar? Stephen Lin bertanya sambil berbaring di sofa. Tidak buruk. Kami makan barat bersama dan pergi berbelanja pakaian. Ngomong-ngomong, tim perbaikan darurat telah tiba di kota. Diperkirakan sinyal di kota akan pulih sebelum gelap besok. Li Dan dikatakan. Stephen Lin meletakkan tangannya di bawah kepalanya, menatap Li Dan bertanya, Li Dan, aku punya pertanyaan untukmu. Petik 2. Ada apa? Li Dan bertanya. Mengapa kamu menyelamatkanku ketika kamu melihatku? Stephen Lin bertanya. Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Kamu hampir mati, Li Dan bertanya dengan curiga. Apakah kamu tidak takut membuat masalah untuk dirimu sendiri? Tanya Stephen Lin. Apa masalahnya? Mungkinkah aku menyelamatkan orang yang salah? Li Dan menggelengkan kepalanya dan berkata. Stephen Lin tersenyum, menambahkan banyak kasih sayang untuk pria baik ini. Saya melihat bahwa Anda memiliki banyak obat di sini, beberapa untuk diabetes, tekanan darah tinggi, dan jantung. Apakah Anda meminum ini? Tanya Stephen Lin. Ya. Li Dan mengangguk dan berkata sambil menyeringai, ayah saya mewarisi penyakit ini dari saya. Dia tidak meninggalkan apapun kecuali penyakit saya, haha. Petik 2. Mengapa tidak pergi berobat? Jika kamu hanya minum obat, kamu hanya bisa mengendalikannya, bukan menyembuhkannya, kata Stephen Lin. Apa yang Anda katakan, jika saya punya uang untuk mengobatinya, apakah saya masih ingin disiksa oleh penyakit ini? Salah satu dari berbagai penyakit ini membutuhkan biaya jutaan untuk menyembuhkannya. Bagaimanapun, tidak ada yang akan mati, jadi saya akan menderita dulu. Silakan, kata Li Dan. Kamu harus menghasilkan banyak uang sebulan, dan kamu bisa memberiku 300.000 yuan untuk menggunakan kabin medis, kata Stephen Lin. Itu uangku untuk menikahi Ahua. Li Dan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Ayah Ahua berkata bahwa jika kamu ingin menikahi Ahua, kamu harus menyiapkan hadiah sebesar 660.000 yuan. Aku ingin menikahi Ahua lebih awal, jadi aku memiliki semua uang yang disimpan, dan kadang-kadang saya harus membeli barang-barang untuk Ahua, dan saya tidak punya uang untuk mengobati penyakit saya sendiri, dan saya tidak bisa mati, jadi saya akan menghemat uang untuk perawatan medis setelah menikah dengan Ahua. Oh, Stephen Lin mengangguk, lalu mengubah topik pembicaraan. Bab 813. Mungkin karena bosan, atau karena Stephen Lin tidak berbeda dengan orang biasa saat ini Stephen Lin dan Li Dan mengobrol hampir sepanjang malam, dan mereka tidak tidur sampai jam 2 pagi. Ketika saya bangun, sudah lewat jam 9 pagi. Li Dan membangunkan Stephen Lin dan membawa kabar baik untuk Stephen Lin. Jalan menuju dan dari kota tanda semuanya telah dibersihkan, dan kendaraan dapat masuk dan keluar kota tanda secara normal. Apakah komunikasinya belum pulih? Stephen Lin bertanya. Pemulihan base station diperkirakan memakan waktu hingga malam. Saya baru saja keluar dan mendengar bahwa tim perbaikan darurat akan tiba pada siang hari. Kata Li Dan. Oh. Stephen Lin berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu ayo kita cari batunya dulu. Petik 2. Sekarang, apakah kamu tidak menunggu untuk menghubungi orang-orangmu? Tanya Li Dan. Belum terlambat, cari batunya sekarang, dan kembali lagi nanti. Kurasa sinyalnya sudah pulih. Lalu biarkan orang-orangku datang, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa,
Aku bisa melakukannya, bagaimanapun, mobil kita akan keluar untuk memuat besok, kata Li Dan. Seharusnya tidak terlambat, ayo pergi, kata Stephen Lin. Oke. Keduanya meninggalkan kediaman Li Dan setelah merapikan sebentar. Setelah itu, Li Dan membawa Stephen Lin ke toko di kota untuk membeli air dan makanan kering. Bertemu dengan pacar Li Dan, Ahua. Ahua adalah putri pemilik toko di kota. Dia berusia awal 20-an tahun ini. Dia baru saja lulus dari universitas dan belum mendapatkan pekerjaan, jadi dia pulang untuk membantu keluarganya menjaga toko. Ahua terlihat sangat bagus, dan dia juga sangat pandai berdandan. Dia membawa tas LV kecil di tubuhnya, dan rambutnya dikeriting menjadi gelombang besar, membuat orang merasa seperti gadis kota. Ahua, ayo keluar sebentar, kita tidak boleh kembali terlalu lama, kamu tunggu aku di rumah. Li Dan menatap Ahua dan berkata dengan senyum bahagia di wajahnya. Oh, begitu. Ahua menundukkan kepalanya, bermain game, tidak menatap Li Dan. Ayo pergi, temui Lao Huang, kata Li Dan, memimpin Stephen Lin ke sisi lain kota. Li Dan, bagaimana kamu jatuh cinta dengan Ahua? Stephen Lin bertanya. Kami berdua dari kota Sa. Kami sudah saling kenal sejak lama, tapi kami baru jatuh cinta tahun lalu. Bagaimana? Mataku bagus, kata Li Dan dengan bangga. Dia terlihat cukup baik. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, tapi sepertinya bukan seseorang yang akan bekerja denganmu untuk menghasilkan uang. Bertanggung jawab untuk menjadi seindah bunga, kata Li Dan. Itu ide yang bagus. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia hanya melihat Ahua untuk pertama kalinya, Stephen Lin tidak menyukai Li Dan Ahua karena Li Dan adalah orang yang rendah hati. Orang-orang, pakaian di tubuh mereka telah dipakai selama beberapa tahun, dan mereka belum membaca buku apapun, dan Ahua lulus dari universitas di kota besar, tahu cara berdandan, dan memiliki akses ke banyak hal. Umumnya berbicara, tidak akan ada hasil yang baik ketika berbicara tentang cinta. Namun, ini adalah kehidupan emosional orang lain, dan Stephen Lin tidak ingin banyak bicara, jadi dia hanya bisa berharap Li Dan, orang jahat, mendapatkan hasil yang baik di hatinya. Keduanya datang ke sisi lain kota dan bertemu dengan Huang Jie yang telah menyelesaikan jeepnya. Jeep tersebut secara khusus dilengkapi dengan roda yang dapat beradaptasi dengan gurun gobi. Kamu harus membayar batu yang kamu temukan, tahu? Kata Huang Jie. Aku tahu. Stephen Lin mengangguk. Setelah itu, rombongan naik jeep dan menuju ke utara. Aku tidak begitu ingat tempat itu, tapi aku mungkin tahu arahnya, jadi aku mungkin harus mencarinya lebih lama lagi, kata Li Dan sambil duduk di dalam mobil. Tidak apa-apa, kita punya banyak waktu sekarang, kata Stephen Lin. Saya benar-benar tidak mengerti Anda para pebisnis, apa yang bisa ditemukan dengan batu, kata Huang Jie dengan bibir melengkung. Stephen Lin tersenyum dan melihat keluar mobil. Di luar mobil ada gurun gobi yang terus-menerus, yang sangat sunyi, dan kota Tangsha telah menghilang di belakang mereka. Stephen Lin sangat menyukai barat laut dan gurun, karena gurun selalu mengingatkannya pada pahlawan. Ketika dia masih muda, Stephen Lin tidak ingin keluar karena dia akan diintimidasi ketika keluar, jadi dia tinggal di rumah dan menonton film pahlawan berulang kali. Setiap kali dia melihat seorang pahlawan menghukum orang jahat di film, dia akan berfantasi bahwa dia menjadi pahlawan. Bayangan kesepian, pasir kuning, dan pedang. Sungai panjang, matahari terbenam, gumpalan asap masakan di gurun gobi. Ini hampir menjadi impian Stephen Lin ketika dia masih muda. Mobil itu bergerak maju dengan cepat, dan sekitar 1 jam setelah mengemudi, Li Dan menunjuk ke lokasi di sebelah timur dan berkata, berkendara ke sana. Petik 2. Huang Jie memutar setir, dan mobil itu melaju keluar dari jalan, lalu berhenti di gurun gobi. Maju cepat. Peredam kejut mobilnya sangat bagus, tetapi gurun gobi penuh dengan kerikil dan berbagai lubang, dan seluruh mobil terus bergetar.
Klub sepeda pasir ada di sana saat itu, lalu saya mulai dari sana dan pergi ke timur. Saya menyimpang sekitar 5 kilometer dan pergi ke barat laut, kata Li dan sambil menunjuk ke sekeliling. Huang Jie adalah seorang pengemudi tua, Li dan baru saja mengatakan bahwa dia tahu cara mengemudi. Seiring berjalannya waktu, pasir di pinggir jalan bertambah banyak. Tempat ini sangat jauh dari jalan raya. Ada bukit pasir di mana-mana di pinggir jalan. Ukuran bukit pasir bervariasi. Penurunan yang cepat di sepanjang jalan bukit pasir sangat mengasyikkan. Pergi ke sana, Li dan menunjuk ke satu arah. Huang Jie segera menoleh untuk melihat ke arah yang diketahui Li dan. Dikelilingi oleh bukit pasir serupa, ingatan Stephen Lin tidak buruk, tapi dia masih agak bingung. Kamu bisa berhenti, kata Li dan. Dengan bunyi gedebuk, jeep itu berhenti. Seharusnya dekat sini, tapi sudah lama sekali. Di sini berangin dan berdebu. Kurasa bukit pasirnya tidak seperti yang kita lihat di awal. Mari kita lihat-lihat, kata Li dan. Stephen Lin segera melompat keluar dari mobil. Aku di sini untuk menyalakan api, kamu cari dulu, dan aku akan pergi nanti. Kata Huang Jie. Oke. Li dan mengangguk, dan berkata kepada Stephen Lin, setelah Lao Huang menyalakan api, akan ada asap di sini. Jangan takut jika kamu pergi jauh, ikuti arah asapnya, dan kamu akan selalu kembali ke sini. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan ke samping. Ada bukit pasir di mana-mana, dan setiap bukit pasir sangat besar sehingga sulit untuk dinaiki oleh jeep. Pantas saja Li dan meminta Huang Jie untuk parkir di sini. Mendaki bukit pasir adalah pekerjaan fisik, terutama bagi Stephen Lin saat ini. Namun, untuk menemukan batu energi, Stephen Lin hanya bisa memanjat bukit pasir satu persatu. Dalam sekejap mata, Stephen Lin berjalan jauh dan melintasi dua bukit pasir. Di arah tertentu di kejauhan, asap hitam panjang membubung ke langit, di mana mobil baru saja turun. Saat itu tengah hari, dan matahari menyinari tubuh, membuat orang tidak nyaman, meski suhunya tidak tinggi, matahari yang sangat besar dan angin kencang membuat tubuh dehidrasi dengan cepat. Stephen Lin banyak berkeringat, dan segera kering tertiup angin begitu keringat keluar. Setelah melakukan ini berkali-kali, ada beberapa bintik putih di wajahnya. Stephen Lin tidak tahu sudah berapa lama sejak dia bekerja begitu keras, seolah-olah dia telah lari maraton, dan setiap langkah sangat sulit. Namun meski begitu, Stephen Lin tetap mencarinya dengan serius, karena hanya dengan menemukan batu energi dia bisa pulih secepat mungkin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan itu adalah malam dalam sekejap mata. Asap sudah jauh dari Stephen Lin, tapi masih terlihat. Stephen Lin duduk di tanah dan menghela napas panjang. Setelah pencarian yang lama, dia tidak menemukan batu energi sama sekali, yang membuat Stephen Lin sedikit frustrasi. Namun, dia bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Di alam rahasia keputusasaan, dia bisa mencari jutaan kali. Di sini, dia tidak akan berhenti mencari karena tidak ada hasil. Setelah beristirahat sejenak, Stephen Lin bangkit lagi dan berjalan berkeliling. Pada saat ini, suara terkejut Li dan tiba-tiba terdengar dari interkom. Aku menemukannya, Lin Hao, aku menemukan batunya. Stephen Lin sangat gembira, dan buru-buru mengambil walkie-talkie dan bertanya, di mana itu? Aku tidak tahu harus berkata apa. Huang akan memilihmu naik, kata Li dan. Stephen Lin buru-buru mengeluarkan pistol suar dari pinggangnya, dan menembakkan suar ke langit. Saat ini, langit sudah agak gelap, dan suar sinyal langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah menembakkan senjata sinyal, Stephen Lin menunggu sekitar setengah jam di tempat, ketika deru mesin terdengar. Huang Jie datang ke Stephen Lin dengan jeep. Kamu benar-benar bisa berjalan. Jalan ini terlalu sulit untuk dikendarai, masuk ke dalam mobil. Kata Huang Jie. Stephen Lin tidak banyak bicara, naik ke mobil sendirian, lalu menuju Li dan bersama Huang Jie.
10 menit kemudian, Stephen Lin melihat Li Dan. Pada saat ini, Li Dan sedang berdiri di bawah gundukan pasir besar, memegang batu heksagonal di tangannya, dan melambaikannya ke arah Stephen Lin. Mata Stephen Lin langsung berbinar. Jeep dengan cepat melaju di depan Li Dan. Begitu mobil berhenti, Stephen Lin melompat keluar dari mobil dan berlari di depan Li Dan. Li Dan memegang batu energi di tangannya, dan ada beberapa lagi di tanah. Batu energi ini memiliki ukuran yang bervariasi, tetapi semuanya memiliki bentuk yang sama. Apakah ini batu yang kamu inginkan? Li Dan bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk berulang kali. Meskipun dia telah mengembangkan hati yang besar, melihat begitu banyak batu energi saat ini, kegembiraan batin Stephen Lin masih tak terkendali. Pasti ada hampir 10 batu yang dia lihat sendirian. Dengan begitu banyak batu energi, lalu dia tidak bisa lepas landas. Stephen Lin mengambil batu energi dari Li Dan. Segera setelah saya menyentuhnya, suara yang akrab terdengar di benak saya. Batu energi terhubung dengan sukses. Energi yang tersisa dari batu energi adalah 2%. Mulai mengisi ulang. Petik 2. Isi ulang berhasil. Petik 2. Stephen Lin melihat bahwa angka di lengannya berubah lagi, dari minus 0,58% menjadi minus 0,5%. Hanya ada 2% dari energi yang tersisa, ini sedikit rendah. Stephen Lin menghela nafas ke dalam, lalu membuang batu energi itu ke samping, membungkuk dan mengambil batu energi lainnya. Bab 814. Batu energi terhubung dengan sukses. Sisa energi batu energi adalah 11%, mulai mengisi. Petik 2. Pengisian berhasil. Petik 2. Koneksi ke batu energi berhasil, sisa energi batu energi adalah 8%, dan mulai mengisi. Petik 2. Pengisian berhasil. Petik 2. Sepotong batu energi ditekan oleh Stephen Lin di tangannya, dan kemudian batu energi diisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi yang tersisa dari batu energi ini tidak banyak, pada dasarnya di bawah 10%. Setiap batu energi hanya dapat mengisi daya Stephen Lin dengan beberapa per 10% energi, tetapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Li Dan dan Huang Jie berdiri di samping, melihat Stephen Lin mengambil batu, lalu membuangnya, mengambilnya lagi, dan membuangnya lagi. Untuk sementara, mereka mengira Stephen Lin sedang mencari sesuatu, tetapi pada akhirnya Stephen Lin masih membuang semua batu ke samping. Apakah kamu menemukan apa yang kamu inginkan? Li Dan bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk, lalu melirik lengannya. Angka di lengan kini telah berubah dari angka negatif menjadi angka positif. Dan hasilnya positif 1,21%. Saat angkanya menjadi positif, kekuatan dalam tubuh Stephen Lin terus muncul, dan seluruh orang itu tampaknya telah mendapatkan kembali kehidupan baru. Saat ini, meskipun dia belum mencapai level muatan 3,22%, dia telah melampaui kekuatan dewa perang biasa. Perasaan kuat kembali ke tubuhnya lagi, Stephen Lin tidak bisa membantu tetapi meraung ke langit. Apa? Gelombang suara yang mengerikan meledak dari mulut Stephen Lin, mengguncang bukit pasir di depannya. Adegan ini mengejutkan Li Dan dan Huang Jie, mereka belum pernah melihat seseorang yang bisa mengeluarkan suara yang begitu tebal dan bergema. Brengsek, tumpukan pasir akan runtuh. Huang Jie tiba-tiba menunjuk ke tumpukan pasir di depan Stephen Lin dan berteriak. Pasir di atas tumpukan pasir tampak terguncang oleh gelombang suara Stephen Lin, dan mulai mengalir ke bawah sepotong demi sepotong. Lari, teriak Li Dan, berbalik dan lari. Huang Jie juga berlari ke samping bersama. Stephen Lin melirik gundukan pasir itu, melangkah sedikit, dan dalam beberapa langkah, dia sudah berada lebih dari 10 meter dari gundukan pasir itu. Pada saat ini, Huang Jie dan Li Dan sibuk berlari untuk hidup mereka, dan tidak melihat penampilan ajaib Stephen Lin. Menabrak. Bukit pasir mulai runtuh dari bagian paling atas, seperti longsoran salju, dengan pasir berjatuhan dari kedua sisi langit,
disertai angin kencang, membentuk badai pasir kecil. Badai pasir kecil ini datang dan pergi dengan cepat, dan debu tertiup ke tempat lain oleh angin dalam waktu kurang dari 1 menit. Mereka bertiga keluar dari mobil. Apa itu? Li Dan tiba-tiba menunjuk ke puncak bukit pasir. Stephen Lin dan Huang Jie melihat ke arah jari Li Dan pada saat ini, puncak bukit pasir hanya setinggi setengah dari sebelumnya, dan pada posisi itu, kristal biru seukuran kepalan tangan muncul. Kristal biru juga berbentuk heksagonal, dan bentuknya persis sama dengan batu energi sebelumnya. Itu tidak mungkin berlian, teriak Huang Jie bersemangat. Pada saat ini, sesosok melintas melewati Huang Jie. Dalam sekejap mata, sosok itu sudah menginjak pasir menuju puncak bukit pasir. Ajaibnya, dari bawah ke atas bukit pasir, tidak ada jejak kaki yang tersisa. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Huang Jie bertanya dengan heran. Li Dan menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu bagaimana Stephen Lin bisa sampai di sana. Stephen Lin datang ke kristal heksagonal saat ini, dia berlutut dan mengambilnya. Segera setelah saya mendapatkan kristal itu, sebuah suara yang akrab muncul di benak saya. Koneksi kekristalisasi energi berhasil. Energi yang tersisa dari kristalisasi energi adalah 2%, mulai mengisi. Petik 2. Saat suara terdengar, angka di lengan Stephen Lin mulai berubah, meningkat pesat dari 1,21%. Dalam sekejap mata, angka ini telah menembus hingga 2%. Dalam sekejap mata lagi, jumlahnya menembus hingga 3%. Kedipan lain dan jumlahnya berubah menjadi 4%. Akhirnya, jumlahnya berhenti di 4,21%. Stephen Lin tertegun. Sepotong kristal energi dengan hanya tersisa 2% energi sebenarnya dapat mengisi 3% energi tulang komandannya. Rasio ini sangat menakutkan, membunuh batu energi sebelumnya dalam hitungan detik. Anda tahu, batu energi sebelumnya, 12% dapat mengisi 0,48%, rasionya sekitar 1,04, tetapi rasio kristal energi telah mencapai 1,5. Sungguh menakjubkan. Dengan muatan mencapai 4,21%, Stephen Lin merasa bahwa fungsi tubuhnya telah memperoleh peningkatan yang sangat mengerikan saat ini. Pada saat ini, dia sudah jauh lebih kuat dari keadaan terkuat sebelumnya. Stephen Lin menggenggam kristal energi dengan penuh semangat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah dia jatuh ke dasar, hanya dalam beberapa hari, dia akan mencapai puncak baru lagi. Saat ini, di antara 10 dewa perang teratas, hanya Xiao Chentian dan Zhao Tuntian yang bisa melawannya, bukan? Lin Hao, apa itu? Huang Jie bertanya sambil berdiri di kaki gundukan pasir. Sepotong kristal. Seperti yang dikatakan Stephen Lin, dia melemparkan kristal energi ke kaki Huang Jie, dan kemudian mulai mengambil pasir di tempat. Jelas, kristal energi ini awalnya tersembunyi di bukit pasir, tetapi akhirnya terungkap karena bukit pasir menjadi lebih pendek. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hanya ada kristal energi ini di tempat ini. Jika Anda dapat menemukan beberapa lagi, maka Stephen Lin merasa bahwa dia tidak jauh dari hari-hari mengenakan pakaian dalam di luar. Saat ini, kekuatan fisik, kekuatan, dan kecepatan Stephen Lin telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dia seperti ekskavator humanoid terus-menerus menggali bukit pasir. Pasir terus-menerus digali ke samping oleh Stephen Lin, dan ketinggian bukit pasir juga terus menurun. Li Dan dan Huang Jie belum pernah melihat orang seperti ini. Mereka berdiri di tempat, menyaksikan gundukan pasir asli menghilang, dan kemudian gundukan pasir baru muncul di sebelahnya. Pandangan dunia mereka hampir ditumbangkan. Apa yang aku katakan bahwa Lin Hao ini bukan orang biasa, dia pasti sangat kuat. Huang Jie tergagap. Ya, benar. Li Dan mengangguk. Saat ini, Stephen Lin telah menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke Huang Jie dan Li Dan. Dia menggali seluruh gundukan pasir, tetapi tidak menemukan batu energi atau kristal energi, yang mengecewakan Stephen Lin. Namun,
Stephen Lin sudah memiliki ide saat ini, dan dia sangat yakin bahwa begitu ide ini diterapkan, dia mungkin dapat memanen lebih banyak batu energi dan kristal energi. Ayo pergi, kata Stephen Lin. Di sini, apakah kamu akan kembali sekarang? Huang Jie bertanya. Baiklah, kembalilah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, kata Stephen Lin. Ada apa? Tanya Huang Jie. Katakan padaku di dalam mobil, kata Stephen Lin, membuka pintu mobil dan masuk. Huang Jie dan Li Dan saling memandang, dan mereka masuk ke mobil bersama, lalu melaju ke arah kota Changsha. Li Dan, apakah ada banyak truk di kotamu? Stephen Lin bertanya. Tidak banyak, karena kota-kota di barat laut jauh dari satu sama lain, dan keuntungan menjalankan angkutan tidak buruk. Begitu banyak orang di kota membeli mobil untuk dijalankan, kata Li Dan. Oh, Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, Anda juga harus tahu bahwa saya bergerak di bidang real estate, dan menurut saya kualitas pasir di tempat itu barusan bagus, jadi saya berencana untuk membangun medan perang di sana, dan kemudian Anda akan mengendalikannya. Mobil-mobil di jalan itu membantu saya mengangkut pasir ke lokasi konstruksi saya. Anda dapat membantu saya menghubungkan mobil. Bagaimana menurut Anda? Kualitasnya bagus, pasir seperti itu tidak bisa membangun rumah. Apa yang ingin kamu lakukan? Gunakan itu. Li Dan bertanya dengan curiga. Berapa biaya pengiriman yang bisa kamu berikan kepada kami? Huang Jie tiba-tiba bertanya. Itu berarti biaya pengiriman Anda akan dinaikkan 50% sekarang, kata Stephen Lin. Tidak masalah. Huang Jie mengangguk dan berkata, selama kamu bisa membuat ladang pasir, maka aku bisa mengatur semua mobil di kota kami untuk membantumu mengangkut pasir. Lin Hao, pasir di Gobi Gurun benar-benar tidak cukup. Gunakan, jangan sia-siakan uangmu, kata Li Dan bersemangat. Diam. Tuan Lin adalah orang yang sangat pintar, tidakkah dia tahu tentang ini? Dia dalam bisnis, jadi dia punya cara untuk menghasilkan uang dari pasir, kata Huang Jie. Li Dan, kamu tidak sepandai Lao Huang, kata Stephen Lin. Tapi pasir itu tidak bisa digunakan. Li Dan mau tidak mau bergumam. Mobil itu melaju dengan cepat ke arah kota Kusha. Di tengah jalan, Li Dan berteriak dengan penuh semangat dengan ponselnya, ada sinyal. Hentikan mobilnya dan telepon aku, kata Stephen Lin. Huang Jie menghentikan mobil, sementara Li Dan menyerahkan telepon ke Stephen Lin. Stephen Lin mengambil ponselnya dan menelepon Dong Jian. Pada saat yang sama, Huang Jie di dalam mobil berkata kepada Li Dan dengan suara rendah, dasar idiot, kamu benar-benar berpikir bahwa Lin Hao melakukannya untuk pasir. Dia mendirikan medan perang dan meminta kami untuk mengangkut pasir untuk itu. Batu heksagonal. Petik 2. Untuk batu itu, kenapa? Li Dan bertanya dengan curiga. Bagaimana saya tahu mengapa, tapi yang pasti batu-batu itu sangat penting bagi Lin Hao, jadi dia akan pergi ke medan perang, kata Huang Jie. Kalau begitu dia bisa menemukan seseorang untuk menggalinya. Jika dia menemukannya, dia bisa menghabiskan sejumlah uang untuk membelinya, kata Li Dan. Batu itu pasti memiliki beberapa rahasia, jadi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Jika Lin Hao benar-benar meminta seseorang untuk menggali di tempat itu, maka rahasia batu itu tidak akan bocor. Bahkan jika rahasianya tidak bocor, semua orang tahu bahwa Lin Hao membutuhkan batu semacam itu. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang harus duduk di lantai dan menaikkan harganya. Jika seseorang memproses beberapa batu palsu yang identik untuk dijual, apakah itu akan merepotkan lagi? Ini hanya masalah pengaturan medan perang, mengangkut pasir pergi, dan kemudian menggunakan mesin untuk menyaringnya. Anda bisa mendapatkan batunya dengan mudah, dan itu tidak memerlukan biaya terlalu banyak. Itu sebabnya dia menambahkan 50% biaya pengiriman untuk kami, mengerti? Huang Jie dikatakan. Jadi begitu. Li Dan tiba-tiba menyadari, dan kemudian bertanya, tapi, apa rahasia dari batu itu?
Aku tidak tahu apa rahasianya, aku hanya tahu bahwa saudara kita akan menjadi kaya. Tanda seru petik 2. Huang Jie. Stephen Lin melihat dengan penuh semangat ke pinggir jalan di luar jendela dan berkata. Bab 815. Menjadi kaya. Li Dan memandang Huang Xing dengan curiga, dan menemukan bahwa Huang Xing memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Bagaimana kamu menjadi kaya? Meskipun kenaikannya 50%, itu tidak akan membuatmu kaya, kan? Tanya Li Dan. Kamu bodoh, ketika kita pergi ke mobil-mobil itu, kita akan memberitahu mereka untuk menaikkan biaya pengiriman sebesar 10%. Bukankah tambahan 40% milik kita? Ada begitu banyak mobil di kota ini, dan kita dapat membayar setiap perjalanan. Apakah kita akan menjadi kaya dengan berbagi sejumlah uang? Tanya Huang Jie. Ah, ya, mata Li Dan berbinar, dan dia berkata, kita akan menjadi perantara. Ya. Huang Xing menepuk bahu Li Dan berkata, kakak kita baik. Keberuntungan akhirnya datang. Ya, kamu juga bisa menikah dengan Ah Hua. Hei, Li Dan menggaruk kepalanya karena malu. Pada saat ini, Stephen Lin kembali ke mobil, dia menyerahkan ponselnya kepada Li Dan berkata, orang-orangku akan segera pergi ke kota Sa, aku meminta mereka untuk membawa uang, dan aku dapat memberikan uang itu kepadamu nanti. Kalian. Petik 2. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Huang Jie melambaikan tangannya sambil tersenyum. Melihat ada peluang untuk menghasilkan banyak uang, Huang Jie tidak terburu-buru untuk meminta sedikit biaya tenaga kerja kepada Stephen Lin. Mereka bertiga butuh lebih dari setengah jam untuk kembali ke kota Kuxia. Huang Jie menurunkan mereka berdua di pintu masuk kota, dan kemudian pergi untuk mengembalikan mereka kepada temannya. Stephen Lin dan Li Dan berjalan dari pintu masuk kota ke arah kediaman mereka, karena mereka tidak jauh, jadi mereka tidak terburu-buru pergi. Kota Tangsha masih merupakan kota industri berat, konstruksi seluruh kota sangat bagus, jalannya sangat lebar, terdapat berbagai toko di kedua sisi, dan rumah-rumahnya relatif mewah. Ingatlah untuk memberiku permen pernikahan saat kamu menikah. Aku akan datang untuk memakannya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Itu pasti. Omong-omong, apakah kita akan menambahkan akun WeChat? Li Dan bertanya. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu memberitahu Li Dan nomor akun WeChat-nya. Anda menambahkan saya tidak membawa ponsel saya tidak bisa masuk ke WeChat, saya akan menambahkan Anda nanti ketika saya mendapatkan ponsel baru. Kata Stephen Lin. Baik, Li Dan mencari prestise Stephen Lin sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Stephen Lin, dan menemukan bahwa nama prestise itu adalah Stephen Lin. Apakah ini kamu? Li Dan bertanya pada Stephen Lin dengan ponselnya. Yah, ini namaku, kata Stephen Lin. Bukankah namamu Lin Hao? Li Dan bertanya dengan curiga. Ketika kamu keluar untuk berjalan di sungai dan danau, akan selalu ada satu atau dua trompet. Stephen Lin tersenyum dan mengedipkan mata pada Li Dan. Li Dan segera mengerti apa yang dimaksud Stephen Lin, dan dia tersenyum dan berkata, kamu pasti menjaga dua saudara laki-laki kita saat itu, kan? Ya. Stephen Lin mengangguk terus terang. Aku bisa mengerti. Lagi pula, kamu terluka sangat parah saat itu, tidak ada jaminan bahwa kita berdua adalah orang jahat. Li Dan tertawa. Stephen Lin tersenyum, menepuk bahu Li Dan berkata, tidak banyak orang baik sepertimu di dunia ini, jadi jadilah orang baik. Petik 2. Apakah kamu memujiku atau menyakitiku? Li Dan bertanya sambil tersenyum. Aku pasti memujimu. Aku lebih menyukaimu daripada kelihayan Huang Jie, kata Stephen Lin. Li Dan tersenyum, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba berhenti di jalurnya, menatap lurus ke depan. Di depannya, sebuah Mercedes-Benz E500 diparkir di pinggir jalan, dan dua orang keluar dari mobil, seorang pria paruh baya dan seorang gadis muda dan cantik, dan gadis muda dan cantik itu adalah Ah Hua. Berpegangan tangan,
Keduanya mengobrol mesra dan berjalan menuju hotel tak jauh dari situ. Wajah Li Dan berubah, lalu dia mengangkat ponselnya dan menelepon. Di kejauhan, Ahua mendengar suara telepon, mengangkat telepon dan melihatnya, memberi isyarat kepada pria itu untuk menunggunya, dan dia langsung pergi ke samping. "Ada apa, sayang?" tanya Ahua. "Di mana kamu?" Li Dan bertanya. Aku sedang bermain game di rumah, dan aku akan segera memainkan permainan grup. Ayo lakukan ini dulu. Aku akan tertidur setelah pertandingan. Aku mencintaimu. Setelah Ahua selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Li Dan mengatakan apa-apa. Memegang telepon, Li Dan menatap Ahua yang meletakkan telepon dan terbang ke pelukan pria paruh baya di kejauhan, seluruh tubuhnya gemetar. Stephen Lin tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang begitu berdarah, jadi dia berjalan ke arah Li Dan menepuk bahu Li Dan untuk menghiburnya. Pada akhirnya, Li Dan meraung marah dan bergegas menuju dua orang di kejauhan. "Ahua!" teriak Li Dan. Di kejauhan, Ahua yang mendengar suara itu menoleh untuk melihat Li Dan, wajahnya tiba-tiba berubah. Li Dan bergegas dengan cepat, bergegas di depan Ahua dalam 2 atau 3 langkah, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat, "Apakah kamu tidak bermain game? Ini, itu." Ahua dikejutkan oleh Li Dan yang tiba-tiba muncul, tidak tahu harus berkata apa. "Zhou Caigui, apa-apaan kamu berhubungan dengan pacarku, kamu tidak tahu malu?" teriak Li Dan, menunjuk pria paruh baya di samping Ahua. Pria paruh baya bernama Zhou Caigui sangat tenang, dia melirik Li Dan berkata dengan jijik, "Apa pacarmu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi pacar Ahua? Dengan gaji bulananmu lebih dari 10.000 yuan, bukan? Aku tidak punya uang sebanyak kamu, tapi Ahua dan aku sudah lama bersama, kamu sendiri yang bertanya padanya," kata Li Dan. "Ahua, beritahu pria malang ini, apakah kamu pacarnya?" Zhou Caigui berkata dengan bercanda. "Aku. Tentu saja tidak." Ahua memandang Li Dan berkata, "Li Dan, aku tidak pernah mengakui bahwa aku adalah pacarmu dari awal sampai akhir, kita hanya berteman baik, itu saja." Petik 2. Apa? Li Dan tertegun, dia tidak menyangka pacarnya, yang telah dia kencani selama lebih dari setahun, sekarang akan menyangkal dia sebagai pacarnya. "Ahua, apakah kamu terlalu banyak minum?" Li Dan bertanya dengan heran. "Apakah kamu pikir aku terlihat seperti mabuk?" "Li Dan, aku tidak meremehkanmu. Kamu mengendarai truk. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi pacarku?" kata Ahua dengan jijik. "Ahua, kamu tidak seperti ini di WeChat. Jika kamu bukan pacarku, mengapa kamu memintaku untuk membelikanmu begitu banyak barang? Mengapa kamu memberitahuku bahwa biayanya 660.000 yuan untuk menikah kamu? Kenapa kamu bukan pacarku lagi?" Li Dan menggelengkan kepalanya dengan tak percaya dan berkata, "Kalau begitu kamu baca sendiri rekaman obrolannya. Dari awal sampai akhir, apakah aku mengatakan bahwa kamu adalah pacarku? Atau apakah aku pernah memanggilmu suamimu? Tidak, kamu membelikanku sesuatu dengan sukarela. Aku tidak memaksamu, dan selain itu, apa gunanya memberi hadiah di antara teman baik? Bukankah aku juga memberimu hadiah? Li Dan, aku tidak pernah ingin membohongimu, semuanya hanya sentimentalitasmu sendiri," kata Ahua. Tidak, karena ini bukan pacarku. Kenapa kamu masih memanggilku sayang?" Li Dan bertanya dengan penuh semangat. Saat ini sudah biasa bagi pria dan wanita di kota-kota besar untuk saling memanggil sayang, kata Ahua. Tidak, itu tidak benar. Kamu pacarku, Ahua, jangan membuat masalah. Oke, ikut aku, jangan bersama Zhou Caigui. Kamu tidak tahu berapa banyak gadis Zhou Caigui telah merugikan di kota, kamu sudah selesai dengan dia. Li Dan berkata dengan bersemangat. "Li Dan, kita akrab satu sama lain. Jika kamu mengatakan itu tentang aku,
aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Zhou Caigui mengerutkan kening. Apakah aku salah? Kamu mengaitkan gadis kecil di mana-mana karena uangmu yang buruk. Tahun lalu, ada seorang gadis berusia 18 tahun di Dongtou yang hamil olehmu. Semua orang tahu itu, kata Li Dan. Sial. Zhou Caigui mengangkat tangannya dengan marah ketika mendengar ini, dan menamparkan saudara laki-laki Li Dan. Li Dan tertangkap basah dan dipukul langsung, terhuyung mundur 2 langkah. Saya kaya, jadi saya suka bercinta dengan wanita. Anda bertanya kepada keluarga Anda, Ahua, apakah dia suka meniduri saya? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, setelah Anda pergi di pagi hari, Ahua mendatangi saya. Yang saya bercinta disebut happy, Anda seorang pengemudi van, kualifikasi apa yang Anda miliki dengan kecantikan seperti Ahua? Apakah Anda tahu mobil saya? Satu mobil harganya lebih dari 1 juta. Dan saya punya beberapa di rumah. Saya bisa memberi Ahua kehidupan yang lebih baik, apa yang bisa kamu berikan padanya? Maukah kamu menemanimu di gurun Gobi setiap bulan? Zhou Caigui berkata dengan nada menghina. Kamu. Li Dan menunjuk ke arah Zhou Caigui dan Ahua, wajahnya memerah karena marah, dan dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Orang ini menamparkan wajahmu, apakah kamu tidak tahu bagaimana melawan? Stephen Lin mengerutkan kening, dan berjalan ke arah Zhou Caigui sambil berbicara. Apa yang kamu lakukan? Zhou Caigui bertanya dengan wajah gelap. Balas dendam orang lain, kata Stephen Lin, dan menamparnya dengan punggung tangan. Meski dia mengendalikan kekuatannya, tamparan ini masih membuat Zhou Caigui terbang. Dengan keras, Zhou Caigui menabrak Mercedes-Benz-nya, dan tabrakan itu tidak seimbang. Ahua berteriak, dan bergegas ke sisi Zhou Caigui untuk mendukungnya. Ingat, ada 2 hal di dunia ini yang harus ditangani. Salah satunya adalah seorang wanita dirampok, dan yang lainnya adalah seseorang menamparkan wajahmu, kata Stephen Lin kepada Li Dan. Li Dan tidak mendengarkan kata-kata Stephen Lin, dia melihat Ahua mendukung Zhou Caigui dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Untuk seorang lelaki tua berusia 30-an, sangat tidak mudah menemukan seorang gadis cantik berusia awal 20-an, dia hampir membujuk Ahua sebagai seorang bodhisattva, tetapi dia tidak menyangka pada akhirnya. Kamu tunggu aku, jangan lari jika kamu berani. Zhou Caigui ditampar, dikutuk dengan bersemangat, mengangkat telepon dan mulai memanggil seseorang. Saat ini, Huang Jie berlari dari kejauhan. Li Dan, apa yang terjadi? Mengapa Ahua terlibat dengan Zhou Caigui? Huang Jie bertanya dengan wajah gelap. Old Huang, Ahua berkata bahwa dia bukan pacarku, dia adalah pacar Zhou Caigui. Melihat kakaknya, Li Dan merasa sedih dan berkata dengan mata merah. Ibuku. Huang Jie mengutuk, dan segera bergegas menuju Zhou Caigui. Meskipun Zhou Caigui sedikit kaya, dia tidak dianggap kuat, dan Huang Jie mengemudi sepanjang tahun, dengan kekuatan besar dan sosok kekar, jadi dia segera menekan Zhou Caigui di bawahnya dan memukulinya dengan keras, menyebabkan Ahua berteriak keras di sampingnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.